Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikal Romdoni, NIM 207190048 dari kelas IPA B 2019. Selanjutnya berikut adalah video pembelajaran tingkat sekolah dasar tentang materi magnet. Baiklah adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan mengenai magnet. Dalam kesempatan ini kakak akan menjelaskan pengertian magnet, sifat magnet, jenis-jenis magnet, dan juga bentuk magnet. Yang pertama adalah pengertian magnet. Magnet merupakan benda yang dapat menarik benda-benda tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa magnet tidak bisa menarik semua benda yang ada di sekitar magnet tersebut. Benda yang bisa ditarik oleh magnet biasanya adalah benda-benda yang berbahan dari logam seperti besi, seng, aluminium, dan lain sebagainya. Kemudian, magnet disebut juga dengan nama besi sembrani. Kekuatan magnet menarik benda-benda tertentu disebut dengan gaya magnet. Oh ya, area di sekitar magnet atau besi sembrani disebut dengan medan magnet. Apabila benda-benda tersebut berada di sekitar medan magnet tersebut, maka benda akan dapat ditarik oleh magnet. Kemudian, apa saja sih sifat-sifat magnet? Yang pertama adalah magnet hanya menarik benda-benda tertentu yang ada di sekitarnya. Seperti yang sudah kakak jelaskan di awal tadi, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet hanya benda-benda yang mempunyai unsur logam di dalamnya. Sifat yang kedua adalah gaya magnet dapat menembus benda. Mungkin adik-adik pernah melihat ketika magnet yang diletakkan di bawah kertas ataupun kaca atau benda yang ukurannya tipis, dan di atas kertas tersebut diletakkan sebuah paku, maka magnet akan tetap bisa menarik atau menggerakkan paku yang ada di atas kertas tersebut. Kemudian yang ketiga adalah magnet mempunyai dua kutub. Dalam hal ini dua kutub tersebut yakni kutub utara dan juga kutub selatan. Kutub sejenis akan tolak-menolak. Begitu pula sebaliknya. Apabila kutub yang berbeda jenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Sifat yang keempat adalah sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu, seperti sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Jenis-jenis magnet berdasarkan bahan magnetnya dibedakan menjadi dua, yaitu magnetik dan non-magnetik. Yang pertama adalah bahan magnetik atau disebut juga ferromagnetik. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Jika benda jenis ferromagnetik berada dekat dengan magnet, magnet akan menarik benda tersebut. Selain itu, benda yang termasuk bahan ferromagnetik dapat dijadikan suatu magnet. Contoh dari bahan magnetik adalah besi, kobalt, baja, nikel, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bahan non-magnetik yang terdiri atas dua jenis, yaitu paramagnetik dan juga diamagnetik. Paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Di sini contohnya adalah aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. Kemudian diamagnetik adalah benda yang menolak magnet. Benda ini tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet, meski berada sangat dekat dengan magnet yang kuat. Contoh dari benda magnetik adalah emas, seng, merkuri, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis magnet berdasarkan asalnya. Dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alami dan juga magnet buatan.
Pada magnet alami merupakan jenis magnet yang sudah mempunyai sifat magnet secara alami, dan adanya sifat magnet ini tidak ada campur tangan manusia. Batuan yang dapat menarik benda dari besi disebut dengan magnet alam. Contoh dari magnet alami ini adalah Gunung Ida di Magnesia. Hal ini dikarenakan Gunung Ida telah terbukti mampu menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah magnet buatan. Magnet buatan ini dibedakan menjadi dua, yaitu magnet buatan permanen dan juga magnet buatan sementara. Magnet buatan permanen adalah magnet yang mempunyai sifat kemagnetan yang permanen atau tetap, meskipun proses pembuatan magnetnya sudah dihentikan. Contoh dari magnet buatan permanen ini adalah bisa kalian lihat di dalam pintu lemari es, yang biasanya untuk menempelkan stiker dan untuk menutup pintu lemari es agar rapat. Kemudian yang kedua adalah magnet buatan sementara. Ialah magnet yang mempunyai sifat kemagnetan yang bersifat sementara. Sifat magnet ini akan hilang sifat kemagnetannya atau sifat tarik menariknya ketika medan magnet eksternal dihilangkan. Untuk contoh magnet buatan sementara ini bisa kalian temui di dalam magnet yang dipakai untuk membuat elektromagnetik. Lalu bagaimana cara membuat magnet buatan tersebut? Cara membuat magnet buatan tersebut ada 3 cara, yaitu yang pertama adalah digosok, kemudian yang kedua adalah induksi atau imbas, dan yang ketiga adalah elektromagnet. Cara pembuatan magnet dengan cara digosok yaitu menggosokkan sebuah kutub magnet kepada sepotong besi atau baja secara berulang secara searah. Besi dan magnet akan menjadi magnet, sedangkan magnet aslinya akan kehilangan sifat magnetnya. Coba kalian perhatikan video berikut ini. Pada video berikut dapat kita lihat sebuah magnet digosokkan pada paku dari ujung satu ke ujung yang lain. Arah gosokan harus searah dan dilakukan secara berulang. Kemudian paku tersebut didekatkan ke paku-paku kecil, dan benar saja paku kecil tertarik oleh paku besar yang telah menjadi magnet. Bagaimana hal ini terjadi? Magnet yang digosokkan secara berulang akan menularkan sifat kemagnetannya. Jika kita menggosokkan kutub selatan kepada paku, maka awal dari ujung paku juga akan menjadi kutub selatan. Begitu juga sebaliknya. Cara yang kedua adalah dengan induksi atau imbas. Dengan cara ini yaitu sebuah paku besar didekatkan dengan sebuah magnet dan ditaruh pada statif, maka paku akan menempel pada magnet. Paku besar yang telah menempel pada magnet jika didekatkan pada paku-paku kecil, ternyata paku-paku kecil menempel pada paku besar. Dan untuk mengetahui cara pembuatan magnet dengan cara induksi atau imbas, bisa kalian lihat pada video berikut ini. Pada video tersebut dapat kita lihat bahwa magnet yang didekatkan ke paku besar dan ujung paku yang lain didekatkan dengan paku kecil, hasilnya adalah paku besar dapat menarik paku kecil tersebut. Kemudian, bagaimana hal ini bisa terjadi? Paku yang didekatkan dengan magnet akan masuk ke daerah medan magnet, yang mengakibatkan paku besar akan memiliki sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan pada paku besar akan hilang ketika paku dijauhkan dari magnet. Jika ujung besi didekatkan dengan kutub selatan magnet, maka ujung paku akan menjadi kutub utara. Begitu pula sebaliknya.
Yang ketiga adalah dengan elektromagnet. Sebuah paku akan menjadi magnet dengan cara dialirkan arus listrik melalui kabel yang dililitkan. Sifat kemagnetan paku berlaku sementara selama ada aliran listrik. Untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan magnet dengan cara elektromagnet, kalian dapat memerhatikan video berikut ini. Video tersebut dapat kita lihat kawat dililitkan pada paku. Kemudian, ujung-ujung kawat tersebut ditempelkan dengan masing-masing ujung baterai. Setelah itu, ujung paku besar didekatkan dengan paku kecil, dan hasilnya paku kecil akan tertarik oleh paku besar yang dililiti kawat. Bagaimana hal ini terjadi? Kawat yang dililitkan pada paku besar berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai tersebut. Hal ini menyebabkan paku menjadi magnet. Sifat kemagnetan paku akan hilang ketika arus listrik pada kawat diputus. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk magnet. Yang pertama adalah magnet batang. Bentuk magnet ini menyerupai seperti batang atau balok ataupun kubus. Bisa kalian lihat pada gambar di bawahnya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah magnet silinder. Bentuk magnet ini menyerupai seperti tabung panjang. Dan yang selanjutnya adalah magnet jarum. Magnet ini menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnet yang runcing. Dan yang selanjutnya adalah magnet U atau magnet peladam, berbentuk seperti tapal kuda atau serupa dengan huruf U. Yang selanjutnya adalah magnet cincin. Magnet ini memiliki bentuk bulat menyerupai cincin. Yang selanjutnya adalah magnet keping. Magnet ini memiliki bentuk menyerupai kepingan logam ataupun seperti koin. Baik adik-adik, mungkin itu yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.